Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi di Minggu Ceria bareng Kak Endar. Ya, di minggu ini kita akan kembali lagi sekolah minggu. Kita mau dengar firman Tuhan sama-sama ya. Pagi hari ini kita akan masuk ke tema berikutnya, yaitu Kak Endar kasih judul Membangun Kembali Tembok Yerusalem. Ya, adik-adik bisa membaca dari Nehemia pasal 2 ayat 1 hingga 20 dan Nehemia pasal 4 ayat 1 hingga 23. Nah, adik-adik semuanya siap ya untuk mendengar firman Tuhan ya. Kisahnya begini. Tuhan menempatkan kita di bermacam-macam tempat untuk melaksanakan kehendaknya. Nehemia bekerja sebagai juru minuman pada Raja Artasasta. Pekerjaan Nehemia ialah mencicipi minuman raja sebelum raja meminumnya. Dengan demikian, jika minuman itu beracun, Nehemia akan mati dan raja akan tahu bahwa sebaiknya ia tidak meminum minuman itu. Nehemia adalah salah seorang anggota umat Allah yang tinggal di Persia karena rakyat Yehuda telah dikalahkan dan dipindahkan dari negeri mereka. Banyak dari umat Allah dibawa ke Persia untuk tinggal dan bekerja di sana. Pada suatu hari ketika Nehemia sedang menjalankan tugasnya, Raja melihat adanya perubahan pada wajah Nehemia. "Ada apa, Nehemia?" tanya Baginda. "Mengapa kau kelihatan begitu sedih?" Nehemia merasa susah karena ia telah mendengar bahwa kota Yerusalem dalam keadaan yang menyedihkan. Apa yang telah terjadi dengan kota itu? Tembok-temboknya telah dirobohkan dan pintu-pintu gerbangnya dibakar. Serombongan umat Allah yang dipimpin oleh Zerubabel dan Esra telah kembali ke Yerusalem. Namun pekerjaan pembangunan itu masih belum selesai. Nehemia memberitahu raja mengapa ia bersedih hati. Raja mendengarkan dan kemudian bertanya, "Apa yang hendak kau lakukan mengenai situasi ini?" Nehemia berdoa sebelum ia menjawab raja, "Jika berkenan kepada raja, saya ingin pergi ke Yerusalem dan membangun kembali tembok-tembok dan pintu-pintu gerbang kota itu." Bagaimana reaksi raja menurut pendapat kalian? Kalian bisa membukanya di Nehemia pasal 2 ayat 6 hingga 8. Tuhan mengabulkan doa Nehemia dan membuat raja menyetujui gagasan Nehemia. Raja bahkan membantu Nehemia mempersiapkan perjalanannya. Raja menyediakan kayu untuk dipakai membangun pintu gerbang dan tembok. Ia memberi surat kepada Nehemia untuk diperlihatkan kepada bupati-bupati di daerah antara Persia dan Yerusalem, sehingga Nehemia dapat melalui daerah mereka dengan selamat. Raja bahkan menyuruh tentara melindunginya dalam perjalanan. Ketika Nehemia tiba di Yerusalem, ia beristirahat selama 3 hari. Kemudian pada suatu malam, ia bersama beberapa orang lain pergi untuk memeriksa tembok-tembok di sekeliling kota. Ia melihat bagaimana tembok-tembok itu telah diruntuhkan dan pintu-pintu gerbang dibakar. Ketika Nehemia selesai memeriksa tembok-tembok itu, ia mendatangi para pemimpin Yahudi. Mereka tidak tahu mengapa ia datang ke Yerusalem. Nehemia berkata, "Kalian melihat bahwa kota kita dalam kesukaran besar. Kota ini telah menjadi reruntuhan. Tembok-temboknya telah runtuh dan pintu-pintu gerbangnya dibakar. Marilah kita membangun kembali tembok itu supaya kita tidak perlu malu lagi." Saya telah berunding dengan raja dan Baginda telah memberi izin serta menyediakan kayu yang kita butuhkan. Penduduk Yerusalem gembira mendengar kabar baik ini. Mereka segera mulai bekerja sama dengan Nehemia dan mengikuti perintah-perintahnya. Namun tidak semua orang gembira dengan rencana Nehemia untuk membangun kembali kota Yerusalem. 3 orang yang bernama Sanballat, Tobia, dan Geshem marah ketika mereka mendengar apa yang sedang dilakukan oleh Nehemia. Ketiga orang ini tinggal di tempat lain dan tidak ingin tembok dan pintu gerbang itu dibangun kembali. Mereka mulai mengejek umat Allah. Mereka berharap hal ini akan mempermalukan umat Allah dan membuat mereka kecil hati sehingga mereka akan menghentikan pekerjaan itu. "Apa yang kamu lakukan itu?" Sanballat dan teman-temannya bertanya. "Apakah kamu mau memberontak kepada raja?" Nehemia menjawab dengan tegas, "Tuhan akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kamu tidak mempunyai hak atas kota ini." Sanballat tertawa. "Kamu tidak dapat membangun kembali tembok dari semua reruntuhan ini." Tobia sependapat dengan Sanballat. "Tembok yang kau dirikan itu tidak kuat. Jika seekor anjing hutan berjalan di atasnya, seluruh tembok itu akan runtuh." Menaati Allah tidak selalu mudah. Kadang-kadang orang lain mungkin berusaha agar kita berhenti melakukan apa yang kita ketahui adalah benar. Bahkan bila orang lain mengejek kita, Tuhan mengetahui di mana kita berada. Jika kita
melakukan apa yang menyenangkan hatinya, kita dapat percaya bahwa Ia akan menolong kita melewati saat-saat yang sulit ini. Selama waktu ini, penduduk terus bekerja. Mereka terus menumpuk batu-batu sampai separuh dari tembok itu selesai. Hal ini membuat musuh mereka lebih marah lagi. Mereka bersekongkol untuk mengirim orang-orang untuk memerangi umat Allah dan menimbulkan kekacauan. Mereka ingin mengalihkan perhatian orang banyak dan menakut-nakuti mereka supaya mereka berhenti bekerja. Ketika umat Allah mengetahui persekongkolan musuh mereka menjadi khawatir. Sebagian orang pergi kepada Nehemia dan berkata, "Kami lelah dan takut. Pembangunan tembok ini masih belum beres dan sekarang kami mendengar bahwa musuh-musuh kita akan menyerang kita." Nehemia mengumpulkan orang banyak itu. Ia berkata, "Jangan takut, Tuhan akan melindungi kita dari musuh kita. Ia akan menolong kita membangun tembok ini. Sekarang saya minta supaya separuh dari orang-orang menjaga tembok, sementara yang separuhnya bekerja untuk memperbaikinya." Para pengawal akan ditempatkan di berbagai tempat di sekeliling tembok. Karena kita berada di banyak tempat, kita akan menempatkan seorang dengan sangkakala yang akan berjaga-jaga sepanjang waktu. Jika musuh menyerang, orang ini akan meniup sangkakalanya di tempat itu. Kemudian yang lainnya harus datang dan menolong kita berperang. Rencana itu berjalan dengan baik. Sewaktu mereka taat, Allah memberi mereka kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Musuh-musuh Nehemia heran ketika mengetahui bahwa tembok itu telah selesai. Mereka bertanya, bagaimana mereka dapat memperbaikinya demikian cepat? Musuh itu menyadari bahwa Allah pasti telah menolong umatnya sekali lagi. Mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka dapat menggertak rakyat Yehuda. Sebenarnya mereka takut akan orang Yahudi karena mereka tahu bahwa Allah Nehemia betul-betul amat berkuasa. Untuk melakukan hal-hal apakah kalian memerlukan pertolongan Tuhan? Kadang-kadang ada pekerjaan sulit yang harus kita kerjakan. Akan tetapi, menyelesaikan suatu pekerjaan adalah penting, bahkan jika pekerjaan itu menjadi sulit atau orang lain berusaha untuk mencegah kita mengerjakannya. Jika kita berusaha sebaik-baiknya bagi Allah, Ia akan menolong kita. Nah, adik-adik, dari kisah Nehemia ini, kita bisa belajar untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mengerjakan dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan gagal. Namun, kalau kita mengandalkan Tuhan atas setiap apa yang kita kerjakan dan lakukan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Sama seperti yang dialami oleh Nehemia. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik bisa diberkati, bisa dapat semakin belajar kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa kembali. Dah.